Hello Sobat Sang Juara. Introduce myself, my name is Adika Sutra Lubis with NPM 234110997 from Management 23 Extensions. Today, on this occasion, we will discuss the video material about opportunity analysis for digital business and e-commerce. Oke, pada slide yang pertama itu ada pengertian analisis peluang bisnis digital. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak apa itu analisis peluang bisnis digital? Oke, saya akan jelaskan. Analisis peluang bisnis digital atau digital business opportunity analysis adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memvalidasi peluang pasar yang dapat dimanfaatkan melalui pemanfaat teknologi digital dan platform e-commerce. Dalam konteks modern, analisis peluang berfokus pada bagaimana inovasi teknologi, perilaku konsumen online, serta tren ekonomi digital yang dapat membuka jalan bagi terciptanya nilai baru atau value creation dan keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Oke, pada slide yang kedua ini ada tujuan analisis peluang bisnis digital. Ada apa aja sih tujuan-tujuannya ini? Analisis peluang dilakukan untuk memastikan bahwa ide atau rencana bisnis digital. Tujuan yang pertama itu ada relevan dengan kebutuhan pasar digital yang terus berubah. Tujuan yang kedua mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Tujuan yang ketiga mampu bersaing dengan pemain yang sudah ada melalui inovasi-inovasi yang baru. Tujuan yang keempat layak secara teknologi, finansial, dan hukum. Lalu tujuan yang kelima di sini dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang tersedia seperti sumber daya alam, manusia, dan sumber daya yang lainnya. Oke, pada slide yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi peluang bisnis digital ini. Faktor yang pertama itu ada perkembangan teknologi. Dengan adanya AI, Big Data, dan Cloud Computing, dan mobile apps membuka model bisnis baru ini. Faktor yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Konsumen lebih suka transaksi cepat, mudah, dan online. Faktor yang ketiga, konektivitas internet. Semakin luas jangkauan internet, semakin juga besar peluang bisnis digital. Faktor yang keempat itu ada tren sosial dan ekonomi. Gaya hidup digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Faktor yang kelima ada regulasi pemerintah, dukungan kebijakan e-commerce, finance test, dan perlindungan konsumen digital. Oke, pada slide selanjutnya di sini ada tahapan analisis peluang untuk bisnis digital dan e-commerce. Di sini ada 6 ya tahapan analisis peluangnya. Yang pertama itu ada analisis lingkungan eksternal. Tujuannya adalah untuk memahami konteks makro yang mempengaruhi peluang bisnis dengan menggunakan analisis pastel, political, ekonomi, sosial, teknologikal, environmental, dan legal. Yang kedua, menggunakan analisis pasar dan konsumen. Analisis ini bertujuan untuk menemukan siapa target pelanggan, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana perilaku mereka di dunia pasar digital. Langkah-langkahnya yang pertama menggunakan segmentasi pasar digital berdasarkan demografi, pelaku, dan preferensi online. Yang kedua, menggunakan langkah-langkah analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah konsumen digital, misalnya pengiriman lama, kurangnya kepercayaan, dan sulit transaksi. Langkah-langkah yang ketiga, perilaku pelanggan online, studi terhadap customer journey, mulai dari pencarian, perbandingan harga,
hingga pembelian. Dan keempat, langkah-langkah ini menggunakan data tools seperti Google Trends, Meta Insights, dan e-commerce analytics. Yang ketiga ini ada analisis kompetitor untuk bertujuan mengetahui pesaing digital yang sangat penting agar bisnis tidak dapat masuk pasar yang jenuh tanpa keunggulan. Fokus utamanya di sini yang pertama, siapa pemain utama di e-commerce. Yang kedua, apa keunggulan mereka? Merupakan harga, layanan, teknologi, dan promosi. Yang ketiga di sini, apa kelemahan mereka yang bisa dijadikan peluang? Yang keempat, di sini ada analisis kelayakan. Analisis ini untuk menentukan apakah ide bisnis digital layak diterapkan atau tidak dari berbagai aspek. Aspek yang di sini ada aspek teknologi, pasar, keuangan, legalitas, dan operasional. Yang kelima ada penentuan strategi dan model bisnis digital. Setelah peluang terbukti nyata, perusahaan harus memilih model bisnis digital yang mereka gunakan atau yang mereka sesuaikan. Di sini ada contoh model-modelnya. Yang pertama, model B2C atau business to consumer dengan penjelasan menjual langsung ke konsumen. Sebagai contoh, di sini ada Tokopedia dan Shopee. Yang kedua, model ini B2B, business to business, dengan penjelasan transaksi antar perusahaan. Sebagai contoh, ada Alibaba. Model yang ketiga ada C2C, customer to customer, dengan penjelasan transaksi antar pengguna. Sebagai contoh, di sini ada OLX dan eBay. Dan model selanjutnya ada D2C atau direct to consumer, dengan penjelasan produsen langsung ke pelanggan tanpa perantara. Di sini sebagai contohnya ada Night.com. Lalu yang terakhir, subscription model, dengan penjelasan layanan berbasis langganan digital seperti Netflix, Spotify, dan Canva Pro. Lalu yang terakhir ada validasi market. Sebelum peluncuran penuh, lakukan uji coba terbatas dengan menggunakan MVP, Minimum Viable Product, versi sederhana produk digital. Yang kedua, menggunakan A/B testing untuk menguji respons pengguna terhadap fitur yang berbeda. Yang ketiga, ada customer feedback, bertujuan untuk survei kepuasan pengguna terhadap layanan e-commerce kita. Oke, pada slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bukti studi kasus Shopee Indonesia. Shopee diluncurkan pada tahun 2015 oleh Citigroup Singapura, memasuki pasar Indonesia saat e-commerce mulai berkembang, namun didominasi masih dipegang oleh Tokopedia dan Lazada. Hasil analisis peluang Shopee dari aspek peluang teknologi dengan hasil temuan pertumbuhan pesat pengguna smartphone di Indonesia, potensi besar mobile e-commerce. Aspek yang kedua itu ada peluang pasar. Dengan hasil temuan, banyak pembeli pemula yang belum terbiasa dengan belanja online, tetapi perlu aplikasi ringan dan mudah. Aspek yang ketiga ada aspek peluang sosial. Dengan hasil temuan, generasi muda aktif di media sosial, strategi promosi dengan influencer efektif. Aspek yang keempat ada peluang kompetitif. Dengan hasil temuan, kompetitor belum memanfaatkan gamifikasi dan program loyalitas pengguna. Oke, selanjutnya strategi yang diterapkan oleh Shopee. Yang pertama ada strategi mobile first, berfokus pada aplikasi platform bukan website. Strategi yang kedua ada strategi gratis ongkir dan fitur COD untuk mengatasi hambatan biaya dan kepercayaan pengguna. Strategi yang ketiga ada gamifikasi dan interaksi. Dengan menggunakan Shopee Games, Shopee Tanam, dan live shopping meningkatkan engagement.
Strategi yang keempat ada collaborative finance stage, menggunakan Shopee Pay dan Shopee Pay Later untuk meningkatkan kenyamanan pembayaran. Lalu yang kelima ada strategi pemasaran berbasis event dengan kampanye besar seperti 99, 11-11 dan 12-12. Lalu di sini ada hasil dan bukti kesuksesan dari Shopee. Yang pertama, Shopee menjadi platform e-commerce nomor 1 di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan transaksi digital di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, berhasil menumbuhkan UMKM digital melalui fitur Shopee Mall dan Shopee Live. Yang terakhir, menguasai lebih dari 40% pangsa pasar e-commerce di Indonesia. Oke, slide terakhir ini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah analisis peluang digital merupakan fondasi utama dalam memulai dan mengembangkan bisnis e-commerce. Karena peluang bisnis muncul dari kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, perkembangan teknologi baru, serta adanya celah kompetitif di pasar. Proses analisis ini mencakup tahapan penting seperti pemindaian lingkungan digital, analisis pasar dan kompetitor, analisis kelayakan, perancangan model bisnis digital, hingga validasi ide sebelum peluncuran. Studi kasus Shopee membuktikan bahwa keberhasilan bisnis digital berawal dari analisis peluang yang akurat, serta inovasi yang berkelanjutan, dan fokus kuat pada peningkatan pengalaman pengguna. Okay, that's all the video from me related to the video opportunity analysis for business digital and e-commerce. Thank you.